Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dan terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Sadarehe merupakan salah satu jalur di Ciremai dan satu-satunya jalur yang memiliki sabana. Oleh karena itu, aku tertarik banget naik jalur ini. Halo guys, kali ini aku mau perjalanan ke Ciremai via Sadarehe sama teman-teman aku yang waktu itu ketemu di Argopuro. Ini aku lagi nunggu Grab dulu buat ketemu di midpoint di stasiun Tanjung Barat. See you guys. Perjalanan kali ini aku berangkat bersama ketiga kawanku yang kenal di open trip saat ke Gunung Argopuro. Tadinya kami berenam, cuman kedua temanku itu batal ikut. Aku berangkat Jumat malam dan bertemu di stasiun Tanjung Barat untuk berangkat bersama menuju ke base camp. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 5 jam. Sekitar jam 3 pagi kami pun udah sampai di lokasi. Base camp Sadarehe ini sebenarnya posyandu, jadi untuk tidur di sini tuh cukup sempit. Ada beberapa rumah warga yang bisa dijadikan opsi penginapan. Sebelum berangkat, kami dicek kesehatan oleh petugas setempat. Untuk simaksinya 150.000 itu sudah termasuk simaksi, cek kesehatan dan transport pulang pergi menuju pos registrasi. Jangan lupa untuk sarapan dulu guys. Setelah kenyang, kami pun berangkat menuju ke pos registrasi di mana kami memulai pendakian. Kita jalan dulu guys. Sekarang jam 8 pagi. Kita mau berangkat kemana? Ciremai. Ya. Via Sadarehe. Nih lagi naik pick up dulu setengah jam katanya. Dari mana? Memang untuk ke pos awal pendakian diharuskan menggunakan pick up karena mobil pribadi hanya bisa sampai di posyandu. Perjalanan ditempuh dalam waktu 30 menit dengan jalur yang cukup berbatu. Udah 45 menit kita berada di mobil pick up. Nah ini udah sampai di titik pendakian via Sadarehe. Sekarang jam 8:40 setelah kita naik mobil pick up. Ya alhamdulillah udah nyampe base camp. Alhamdulillah. Kita harus syukur ya. Kita perjalanan kurang lebih tadi sekitar 6 sampai 8 jam untuk sampai pos 8. Kita santai aja. Ancer-ancernya sampai pos 6 ya. Pos 6 lihat sikon, kalau aman kita lanjut, kalau nggak memungkinkan ya udah nggak apa-apa. Setelah briefing sejenak, berdoa bersama dan pemanasan, kami pun siap-siap untuk melakukan pendakian. Mari kita mulai naik jam 9:11. Sekarang kondisinya itu berdebu, kering gitu sih karena lagi musim kemarau. Sekarang kita menuju ke pos 1. Trek awal cukup datar dengan vegetasi terbuka, jadi cukup terik guys. Untuk ketinggiannya sekarang di 1300-an mdpl sih. Tadi dari 900 di tempat posyandu itu. Jadi di sepanjang jalur tuh debunya lumayan banget guys. Nih. Kering kan tanahnya. Karena emang udah lama nggak hujan di sini. Guys, ini tanamannya aja sampai berdebu gitu. Wow. Cobaan naik Gunung Ciremai via Sadarehe ya, debu dan triknya itu guys. Untuk vegetasinya masih semak-semak, jadi masih terbuka gitu. Dan harus penyesuaian dulu dengan trek yang berdebu banget ini. Baru 30 menit jalan, terus ini ada bangku gitu. Malah keterusan duduk. Sekarang udah masuk ke jalur hutan, enak sih, udah mulai adem. Dan udah nggak terlalu berdebu ya daripada yang tadi. Untung sekarang udah adem, jalurnya perlahan mulai naik dan mulai sedikit terjal. Sumpah
Cuaca di sini tuh enak, adem, rindang gitu loh. Terus langitnya biru. Gak bakal tuh nemuin yang di Jakarta langit-langit biru gitu. Inilah yang aku cari dari naik gunung, suasana hutan, hihihi. Di depan sana tuh udah pos 1. Mari kita istirahat sejenak di pos 1. Akhirnya sampai juga di pos 1 di ketinggian 1525 mdpl. Akhirnya kita sampai di pos 1. Jam 10:11, berarti jalan tadi sekitar 50 menit kali ya. Sejam betul, sejam kurang dikit. Ya. Terus tadi tuh dari 1300 sekarang 1525 kalau nggak salah. Jadi elevasinya sekitar 200 meter dari tempat registrasi tadi. Kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Tadi lihat ketinggiannya sekitar 1700 sekian. Jadi naik elevasi 200 meter. Terus sekarang ini vegetasinya masih ketutup sih. Ngerumpi apa nih guys? Ngerumpi apa? Sabotase supporter guys. Si ibu-ibu itu ya. Untuk vegetasi menuju pos 2 masih hutan dan jalurnya masih terbilang landai guys. Nah di atas sana tuh jalan naik ke tanah. Oke, semangat. Oh, sadarehe ngehe. Makaroni ngehe. Itu aja ngehe banget. Aduh. Setelah capek-capek naik terus ya turunan. Terus nanti bakalan naik lagi di sana. Itu yang ke sana. Nah, ini jalanannya tuh naik terus banyak akar-akar pohon gitu loh. Jadi pegangannya tuh akar-akar pohon. Cuman plusnya masih rindang. Akhirnya sampai juga kita di pos 2. Ini udah sampai di pos 2, namanya Tegal Jamuju, ketinggiannya 1712 mdpl. Udah di mana guys? Udah ngantuk. Kami pun beristirahat sejenak di pos ini karena engap juga sama tanjakan yang tadi. Kita melanjutkan jalan karena perjalanan kita masih panjang sampai ke pos 6 atau enggak pos 8. Sekarang jam 11:23 menuju ke pos 3. Cayo, kita jalan lagi mumpung masih semangat nih. Enaknya jalur Ciremai tuh vegetasinya masih hutan. Jadi meskipun tengah hari masih adem untungnya. Nah ini mulai tanjakan gitu. Ini tuh tanjakannya tuh tanjakan kayak akar-akar pohon gitu loh. Terus di atas itu tanjakan lagi. Tuh. Nah kalau trek di sini tuh kayak jadi ada bonus, habis bonus terus tanjakan, bonus lagi, tanjakan terjal lagi, jadi gitu deh. Sekarang ini bonus, lumayan bonus dikit, tapi nanti di depan itu ada naikkan dikit sih. Udah terlihat kan jalur naiknya? Setelah tanjakan ini udah sampai sih harusnya di pos 3. Ternyata cuman lo ini doang, pertanda tanjakan curam. Kirain pos 3. Nah, ini kirain ini pos 3, ternyata tulisan tanjakan curam.
nanti bakalan ke situ. Di tanjakan sebelum pos 3 ini cukup curam. Untungnya ada tali pembantu agar tidak terpeleset. Kalian harus sedia masker sih, soalnya debunya parah banget di sini. Di depan sana itu udah pos 3. Jadi setelah kita ngelewatin tanjakan curam, baru deh sampai. Sekarang jam 12:19. Ini kayaknya kita mau isoma dulu di pos 3. Sampai juga di pos 3 jam 12.20 di ketinggian 1922 mdpl. Kita istirahat dulu di pos 3 sambil makan jelinya punya Mbak Kiki. Kasih Mbak Kiki. Di sini cukup banyak juga pendaki yang sedang istirahat di pos 3. Kami isoma sejenak di pos ini. Kita melanjutkan perjalanan ke pos 4. Itu ketinggiannya sebenarnya nggak beda jauh sama pos 3. Jadi selisih 100 meter. Dan sekarang jam 1:30 kita mulai jalan Cayo. Jadi kita niatnya mau nginep di pos 6. Ini tuh jalanannya cukup landai. Banyak bonusnya sih kalau di sini. Kita di depan itu udah pos 4. Tara. Ini cukup luas sih untuk posnya. Jalan 30 menit dari pos 3, sampailah kami di pos 4. Udah sampai di pos 4. Ternyata kurang dari 1 jam dari pos 3. Bentar sih, soalnya naiknya tuh cuma 100 mdpl doang. Si bapaknya lagi kram paha. Bun, ayam. Lanjut jalan menuju ke pos 5. Naiknya sekitar 200 mdpl. Terus sekarang jam 2:06. Semoga jam 3-an udah sampai ya di pos 5. Kita mulai naik guys. Tadi dari pos 3 ke 4 itu lumayan landai, sekarang udah mulai terjal dari 4 ke 5. Vegetasi menuju pos 5 masih dipenuhi dengan pohon tinggi dan pijakannya masih berupa tanah dengan akar-akar pohon. Lanjut, aku jalan lagi sebelum hari semakin sore. Sekarang target kita cuma sampai pos 6. Nah, ini di depan mata adalah tanjakan yang cukup curam dan tangganya itu tangga-tangga akar gitu sih. Udah naik tuh yang di bawah sana. Terus kita masih harus naik ke sana itu sampai ujung sana tuh ada orang kan. Setelah melewati tanjakan yang curam dan panjang, akhirnya kita sampai di pos 5. Sekarang jam 2:42. Nah, depan itu udah pos 5 guys. Sampai juga di pos 5 dengan ketinggian 2217 mdpl. Ini kita duduk dulu, ngap coy, tanjakannya terjal. Per ke pos 5 tadi. Tanjakannya sangat terjal. Tapi lumayan sih naik jadi 2200 sekian. Lanjut jalan jam 3:05 ke pos 6. Rencananya kita mau ngecamp di situ. Ini tuh elevasinya 100, cuman pendek gitu loh kayaknya dan jadinya terjal. Ternyata di awal-awal menuju pos 6 itu jalannya cukup landai dan kanan kirinya tuh ada bunga-bunga gitu loh, cakep. Lihatlah bunga-bunga di kanan kiri jalan, cantik banget bukan? Bayangan kayaknya.
Itu depan itu kayaknya pos bayangan deh. Kalau pos 6 kayaknya cepet banget sih. Dan ternyata memang benar di depan itu udah pos 6 guys. Ternyata nggak ada 1 jam ke pos 6. Padahal di Google itu estimasinya setiap pos itu 1 jam. Dan ini kayaknya cuma 20 menitan gitu loh dari pos 5. Ya bagus deh, masih kurang dari setengah 4. Setelah mendirikan tenda, kami pun masak dan makan sore sebelum beristirahat. Dini hari kami bersiap-siap untuk summit attack. Summit kali ini cukup panjang karena kami mulai dari pos 6. Sekarang hampir jam 3 pagi. Mau persiapan summit. Ini orang-orang tenda lain juga lagi persiapan. Kita masih ada 2 pos lagi untuk mencapai puncak. Kata orang-orang jalur paling berat karena cukup berdebu dan juga batas vegetasi kalau nggak salah di setelah 7. Untuk itu kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa diselamatkan, disehatkan badannya sampai ke sini lagi dan nanti pulang. Summit Gen Z. Au. Mulai jalan jam 2:59. Kami pun mulai jalan dengan senter sebagai penerang. Jalanan kali ini cukup berdebu karena memang sedang musim kemarau. Sebuah tantangan bagiku jalan di malam hari dengan trek yang sangat berdebu. Selain engap karena minim oksigen, engap juga karena debunya itu. Setelah kurang dari 1 jam jalan, kami pun udah sampai di pos 7. Nah, kita udah sampai di pos 7. Ketinggiannya itu 2554 mdpl. Istirahat dulu sebentar di pos 7. Setelah beristirahat sejenak untuk menyesuaikan nafas, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 8. Menuju pos 8 ini tanjakan semakin terjal, namun ada tali sebagai pembantu. Selain itu, debunya juga semakin parah guys. Sudah mulai muncul nih siluet-siluet sunrise-nya. Pemandangan dini hari di gunung itu emang cantik banget sih. Di depan sana tuh udah pos 8 guys. Nah ini turun jalanannya menuju ke pos 8. Udah sepi sih pos 8, orang-orang udah pada naik semua. Nah itu tuh ada tenda, kelihatan nggak? Sampai juga di pos 8. Di sini kita istirahat sejenak untuk sholat. Terus ini di depan di tenda orang. Embunya jadi es dong. Oh my god. Jalan dulu. Vegetasi menuju puncak sudah terbuka dan kanan kiri itu banyak banget tanaman edelweiss. Cakep banget bukan edelweiss-nya? Soalnya memang lagi mekar-mekarnya di sini. Matahari pun sudah mulai muncul. Jangan lupa kita abadikan momen. Sekarang ketinggiannya tuh 2700. Jadi kayak sekitar 15 menitan dari pos 8. Untuk treknya cukup landai menuju puncak. Kami berjalan di punggungan gitu. Berjalan di sekelilingi edelweiss. Nah untuk trek yang sekarang itu lagi landai guys. Nanti sampai 2800-an baru naik lagi. Bakalan naik ke sana. Saat menuju puncak, aku sering beristirahat karena sibuk mendokumentasikan cakepnya Gunung Ciremai.
Sekarang udah di 2800-an. Berarti sisa 200 lagi. Semoga jam berapa ya? Jam 7 nyampe deh. Trek menuju puncak sudah mulai berbatu dengan kerikil-kerikil kecil yang membuat jalanan cukup licin. Di atas sana tuh puncak guys, itu yang ujung situ tuh ada orang tuh. Sampai juga kami di puncak setelah 1,5 jam jalan. Puncak ini berbeda dengan puncak Apoy dan Palutungan. Dibanding puncak Apoy, puncak ini cukup sempit. Jadi kalau kalian mau foto di sini harus bergantian ya guys. Segitu aja ya guys ceritaku di Gunung Ciremai ini. Nantikan kisah seruku di petualangan selanjutnya. See you!